yang memang hari ini cukup padat untuk disampaikan dari kurikulum untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi karena tidak bisa oleh koordinator saja, jadi perlu satu orang pendamping yang akan membantu koordinator untuk kegiatan pada hari ini ya. Jadi harap dimaklumi ketika kami mengundang koordinator dengan satu orang pendamping. Jadi agenda kita yang pertama pada hari ini adalah komunitas belajar dalam sekolah. Jadi kemarin koordinator saya sudah mintakan tolong untuk memberi nama Kombel. Jadi sekolah kita ini ada dua komunitas belajar tapi antar sekolah. Yang satu yang KKG SD Maitreya Wira Batam itu untuk seluruh guru SD dimanapun berada. Sedangkan yang satu lagi itu Universal Teacher Community. Itu juga kalau itu untuk semua level dan jenjang, jadi dari PAUD sampai universitas ya. Nah sekarang sudah ada yang baru, yaitu tentang pembentukan komunitas dalam sekolah atau yang dikenal dengan intrasekolah. Nah, jadi sudah ada surat edaran dari Dirjen Guru ya GTK nomor 4263 BHK 0401/2023 tentang optimalisasi komunitas belajar. Jadi setiap satuan pendidikan atau sekolah itu harus, ada tulisannya harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah ya. Karena kebetulan di sekolah kita itu sudah ada sub KKG-nya. Jadi akhirnya kita sudah tercipta 11, sudah terbentuk 11 komunitas belajar dalam sekolah ya. Di sekolah kita ini ya sesuai kesepakatan, cuman ini logonya baru saya buat. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak setuju, silakan bikin logo sendiri dan kirimkan ke saya. Ini cuma contoh ya. Jadi ini kelas 1 namanya Perkasa, Persatuan kelas 1. Kelas 2 itu Garuda, Gabungan Guru kelas 2. Kejora, Kelompok Kerja Inovatif Guru kelas 3. Ketupat, Kerja Tim Guru kelas 4. Gulali, Guru kelas 5. Petai, Pendidik Terampil Aktif Inspiratif. Gurindam, Guru Mandarin Dinamis. ETA, English Teacher Association. Sigma, Aksi Guru Matematika. Kubis, Kegiatan Guru Buddha Islam Kristen. Dan yang terakhir Senior, Squad Energi Informatika dan Olahraga ya. Jadi namanya ini dari koordinator, jadi sudah sepakat ya. Sedangkan untuk logo ini saya baru bikin tadi, ini untuk sosialisasi saja. Jadi untuk pembentukan komunitas belajar itu yang dibutuhkan pertama namanya, kedua logonya ya. Lalu sudah dibuat SK-nya. Nanti Bapak Ibu koordinator akan saya kasih SK pembentukan Kombel dalam sekolah. Nah, Kombel ini akan saya kasih per map. Jadi nanti dimasukkan ke dalam map ini dan disimpan. Ya. Nanti saya akan kasih itunya depannya ya, tidak memakai tahun ajaran karena ini berlaku untuk seterusnya. Jadi nanti pada saat pembuatan evaluasi KKG yang ini dicantumkan nama Kombelnya di evaluasi KKG. Tolong dikembaliin Bu ke orang. Tolong dibagi Pak, hanya untuk koordinator saja ya. Jadi sudah ada SK-nya dengan penanggung jawabnya adalah kepala sekolah ya. Oke. Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik ya dan tenaga pendidik. Cuma di sekolah kita ini khusus untuk pendidik ya. Jadi untuk GTK-nya itu tidak ya, pendidik saja, tidak pakai TK-nya. Tenaga kependidikan itu biasanya admin ya, perpus dan sebagainya. Nah kita tidak bentuk, kita yang pendidiknya saja ya. Nah peran komunitas itu karena kita akan memakai kurmer secara keseluruhan. Yang
Yang pertama kita wajib memfasilitasi belajar ya. Jadi kemarin koordinator sudah menyusun pertemuan. Ada pertemuan rutin, ada pertemuan tambahan, dan pertemuan dengan kurikulum. Ketiganya tersebut nanti akan saya bikinkan format. Bapak Ibu tinggal isi tabel-tabelnya. Nah itu kegiatan pertemuan itu dimasukkan juga ke dalam map tersebut ya. Jadi kalau koordinator merasa kewalahan, boleh minta pendampingnya bantu ya. Jadi kita adalah sistemnya kolaborasi, tidak bekerja sendiri-sendiri. Cuman komunitas belajar dalam sekolah ini tidak boleh terlalu banyak orang ya. Jadi memang kita dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil gitu ya. Jadi kenapa kalau kelas 1 cuma wali kelasnya aja, sedangkan guru mapelnya punya komunitas sendiri, itu ya tujuannya. Oke. Nah ini apa saja ya sumber belajar kita. Sering-seringlah akses PMM. Siapa yang belum punya belajar ID Bapak Ibu di sini? Masih ada yang belum? Segera langsung daftarkan diri memiliki akun belajar ID, karena nanti kita pasti harus akses Dapodik ya. Jadi langsung aktif minta akun belajar ID-nya ke kepala sekolah atau ke Pak Aryan sebagai admin operator Dapodik ya. Yang kedua webinar. Webinar ini nanti bagian saya, tapi Bapak Ibu sebagai anggota komunitas KKG SD SMW yang tetap, nah ini ikutilah webinar yang kita selenggarakan ya. Jadi membantu yang antar sekolah. Yang ketiga website ya, ini sumber belajarnya dibuka kurikulum.kemdikbud.go.id. Di situ ada tentang asesmen ya, tentang sumber belajar, perangkat ajar, bahan ajar, modul ajar ya, semuanya ada di situ. Nah, yang keempat sumber belajar lainnya itu apa? Misalnya rumah belajar, quizzes, word wall, AI ya. Kita semua bisa pakai. Sekarang ini sudah canggih ya. Nah, ini alurnya 3 ide besar dalam Kombel ya. Pertama, kita harus fokus sama pembelajaran. Jadi dibentuknya Kombel dalam sekolah ini untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita. Yang mungkin di awal kita masih butuh adaptasi memakai Kurmer, tapi sekarang kita sudah sama-sama tahu ya, oh di Kurmer itu ada modul ajar, ada LKPD, ada asesmen. Nah ini kita fokuskan ya, yang memang kita sudah kenal, bukan lagi hal yang baru. Yang kedua, wajib berkolaborasi, wajib bekerja sama dengan tim, gak ada lagi yang namanya solo ya. Ketiga, orientasinya itu pada hasil pembelajaran murid. Jadi kita memberikan anak-anak itu tuntas dalam arti dia memang paham materi tersebut, bukan tuntas dalam arti nilainya kita up, bukan begitu konsepnya. Nah ini nanti akan berhubungan dengan hari ini juga tentang nilai untuk SAS dan PAS yang mungkin Bapak Ibu sempat tanyakan ke Bu Dona dan belum mendapat jawaban, nanti akan saya sampaikan sekalian ya. Jadi ini ya siklus-siklus dalam komunitas belajar. Terlihat ribet, terlihat susah, tapi sebenarnya sudah kita lakukan ya. Refleksi awal, pasti Bapak Ibu kalau ketemu sama teman-teman akan saling cerita dulu nih. Minggu ini ada kejadian apa, ada masalah apa, itu adalah refleksi. Perencanaan next, kita mau merencanain apa. Biasanya Bapak Ibu sudah punya agendanya sendiri ya, ketemu sama kurikulum, KKG itu ngapain, mau bahas soal, mau bahas materi, itu perencanaan. Sebenarnya sudah dilakukan semua ya. Lalu implementasi itu penerapan, pelaksanaan di kelas. Udah dipakai modulnya belum? Udah? Belum. Modul ajaran dibuat dipakai enggak? Ada? Enggak pakai? Masih dipakai? Atau yang cuma dibikin doang tapi nggak dipakai? Ada modifikasi nggak? Modul aja loh, modul aja loh. Modul aja yang dipakai. Ada yang dipakai kan? Nah, jangan sia-sia udah capek-capek bikin nggak dipakai, itu
Lalu evaluasi ini pastinya dalam berupa kita merapatkan ya, apakah anak tersebut itu bisa lanjut ke fase berikutnya atau ke kelas berikutnya ya. Jadi inquiry itu secara keseluruhan kita sudah melaksanakan ya. Nah ini tidak saya bahas karena memang banyak banget ya. Ini juga sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kepala sekolah adalah yang berperan ya. Cuman kebetulan hari ini beliau ada kesibukan, jadi tidak bisa hadir dalam sosialisasi komunitas belajar kita ya. Tapi karena kita dari awal sudah terbentuk, tapi SK-nya baru keluarnya di tanggal 16 Oktober. Jadi nggak apa-apa ya Bapak Ibu, sahnya itu agak terlambat ya. Anggotanya masih sama, lalu ketua koordinatornya juga masih sama ya. Oke, peran-perannya ya. Nah ini timnya ini sudah dibentuk oleh kepala sekolah. Bapak Ibu koordinator sudah dapat SK dari kepala sekolah sebagai koordinator, ada ya, ada dapat ya. Nah kepala sekolahnya nanti akan memilih guru yang memiliki kualitas. Nah kenapa? Bapak Ibu ada rekan. Oh di kelas 1 ada 8 orang yang membantu koordinator ya. Tapi mungkin yang diajak untuk pendamping nanti bisa bergantian ya. Jangan orangnya itu aja. Biar yang anggota lain juga terlibat ya. Jadi pendampingnya kalau bisa ganti-ganti kalau nanti ada pertemuan lagi ya. Kita percayakan rekan-rekan kita ya. Jangan itu saja. Nanti yang tahu cuma itu saja ya. Kasihan. Oke. Nah ini sudah ya. Ini sudah oke, persiapan sudah, inisiasinya sudah, pendampingan juga sudah kita lakukan. Nah ini nanti di minggu depan kita akan mencoba memakai yang rapot Dalgonic ya. Sepertinya kelas 1 4 dulu ya. Kelas 1 dan 4 itu nanti akan mengoperasikan raport. Kita akan coba. Tapi seandainya Pak Rian sudah clear, udah semuanya selesai, bisa saja dari kelas 1 sampai kelas 6. Sebenarnya namanya sudah tercantum di kelas 6-nya ada di situ gitu. Walaupun kelas 6 kita pakainya K13 ya. Jadi masih belum pasti nih karena itu pekerjaannya sangat besar ya, sangat banyak yang belum bisa akses semua. Oke, itu ini sudah. Mengapa sih diciptakan komunitas belajar dalam sekolah ya? Untuk mengubah budaya kerja kita yang biasanya sendiri-sendiri jadi bisa kolaboratif. Jadi bikin modul aja itu kita sudah bikin secara tim ya. Walaupun pada kenyataannya di lapangan gitu ya, biasanya kalau satu orang sudah ditugasi bikin modul bahasa Indonesia sampai semester 2 dia bikinnya bahasa Indonesia. Biasanya begitu. Nanti boleh dicek ya, karena setiap guru itu ngajarnya sebenarnya sama aja mapelnya itu ya, kecuali yang mapel bahasa Inggris, mulok dan sebagainya itu mungkin beda-beda ya setiap kelas. Tapi boleh dicek ya nanti biar tahu nih apa yang mau diajarin ke depannya gitu ya. Karena kualitas dari modul ajar itu memang terletak sama penyusunnya. Kalau penyusunnya cuma satu orang, kreativitas kita itu terbatas. Tapi kalau ada 2 kepala, kita bisa saling bagi ide. Gimana nih bikin pertemuan ini menarik, pertemuan berikutnya itu lebih menarik. Kalau cuma satu orang, yakinlah kita akan membeku dalam waktu bikin satu pertemuan aja itu udah ngeblank gitu ya. Karena kita terus-terusan diperas pikirannya gitu. Belum lagi tugas-tugas lain kita menunggu ya. Kurmer ini terus terang banyak sekali administrasinya, lebih banyak daripada K13. Tapi kalau kita kerjanya kolaboratif itu tidak sebanyak yang kita pikirkan ya. Jadi dari sekarang kita memang harus lebih semangat gitu ya. Karena kenapa kita ngerasa capek? Karena kita kerjanya sendiri-sendiri. Kita memang tim, tapi kerjanya solo. Itu yang mesti kita perbaiki, kita luruskan kembali ya. Jadi tingkatkan lagi kekompakannya ya. Siapapun berhak mendapat mata pelajaran apapun ya. Jadi jangan cuma dia saja yang dikasih penegak. Nah, karena tujuannya ini untuk meringankan kerja Bapak Ibu ya. Jadi
Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir kalau misalnya rekannya mau masuk ke kelas, mau lihat. Bukan berarti kalau supervisi itu kita mau menilai Bapak Ibu salah dengannya, bukan. Tapi kita melihat apakah saya memiliki kekurangan pada saat mengajar yang mungkin guru lain itu sebenarnya sudah lakukan gitu. Kayak saya masuk ke kelasnya Pak Gilang, saya mau supervisi Pak Gilang, sama-sama kami nih guru informatika. Saya melihat Pak Gilang begitu kreatif, saya rupanya belum melakukan itu. Nah, harapannya kalau kita berkunjung ke kelas lain, pemikiran positif itu harus kita munculkan bahwa saya datang ke orang lain itu untuk belajar, bukan menjudge, bukan mencari kesalahan, gitu ya. Jadi nanti kalau ada supervisi, nggak usah khawatir, nggak usah takut, ya. Tidak untuk menilai kita itu, ya. Oke? Ini nilai dan komitmen. Jadi kita sudah sepakati dulu di awal. Ketika sudah disepakati bahwa kita akan ketemu setiap hari Senin, misalnya pertemuan tambahan, anggota wajib hadir. Tapi kalau tidak hadir, wajib memberitahu alasannya kenapa ke koordinator. Jangan kita tunggu sampai berjam-jam, kok orangnya nggak nongol-nongol, nggak ngasih kabar. Kita kalau diperlakukan seperti itu tentu tidak senang juga ya, gitu. Kita nunggu waktu kita terbuang banyak, gitu. Nah, jadi kita sama-sama saling bertanggung jawab nih. Gak harus koordinator aja yang bertanggung jawab. Satu tim adalah tanggung jawab bersama. Datang tepat waktu, ya. Kalau nggak bisa datang, kasih tahu. Ya, mungkin koordinatornya juga sibuk, tapi kalau kita bisa kasih tahu ke yang lain, misalnya hari ini saya kebetulan sakit Bu, nggak bisa datang, titip pesan ya ke Bu Elma karena saya nggak ketemu. Silakan, jadi nggak harus ke koordinator. Yang penting ada yang tahu, gitu. Ya, jadi kita sama-sama sepakati nilai dulu, ya. Datang kapan datangnya, kapan perginya. Jangan koornya belum beres ngomong sudah ditinggalin begitu aja. Ya, jadi kita sama-sama nunggu, sama-sama saling menghargai, gitu ya. Jadi kalau sudah selesai baru kita berangkat kembali ke tempat masing-masing, ya. Itu. Nah, kurang lebih untuk komunitas belajar ini sebenarnya banyak pemberitahuannya, ya. Dan satu lagi adalah saya sudah buka grup PMM kita, KKG SD Maitreya Wira Batam. Nah, setiap 1 bulan sekali, setiap hari, saya belum tahu nih hari pastinya maunya hari apa. Nanti kita akan sepakati bahwa ada kuliah WA namanya, Kulwa, istilah baru ya. Kemarin sudah pernah dicoba sekali di hari Selasa tanggal 17, ya. Jadi anggota kita di grup itu ada 80. Nah, tapi saya yakin Bapak Ibu di sini ada yang belum masuk ke grup tersebut. Nah, kalau ada teman timnya yang belum masuk, invite aja. Grupnya sudah saya buka, jadi Bapak Ibu bisa invite temannya. Ya, bisa invite temannya. Teman di sekolah kita invite di situ. Dan Bapak Ibu kalau ada waktu lihat grup WA-nya, tolong ikut kuliahnya. Jadi kuliahnya itu bukan kuliah kayak kita di kampus gitu, enggak. Cuma saya kasih pertanyaan, Bapak Ibu tanya jawab aja, ya. Kenapa ini perlu? Karena akan dijadikan bukti kalau Pombel kita melaksanakan kuliah WA. Pelaporan ini semuanya langsung ke Kemdikbud. Karena komunitas kita ini sudah ada di PMM, ya. Komunitas kita ini sudah sah di PMM, gitu ya. Jadi nggak apa-apa nggak nyambung, nggak bingung juga nggak apa-apa, ngobrol aja biasa kayak kita kuliah WA biasa gitu ya, kayak kuliah tanya jawab biasa, chatting biasa, ya. 1 bulan 1 kali, yang Oktober udah, nanti kita lanjut di bulan November, ya. Nanti saya izin screenshot percakapan kita dan dikirimkan ke Kemdikbud, ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu di kombel masing-masing di grup WA yang mau bikin kuliah WA, misalnya Bu Elma sebagai koordinator mau bikin kuliah WA misalnya, ibu-ibu siapa yang belum bikin aksi nyata tentang transisi PAUD, yuk kita sama-sama bikin, sama-sama jawab soal-soal yang ada di modul-modul topiknya transisi PAUD, boleh, silakan aja, ya. Jadi sama-sama kita bikin. Nah, kalau Bapak Ibu pengen bikin aksi nyata, nanti saya kasih link yang punya saya,
ya. Asik atasnya udah kelar semua, ada 44 dan semuanya sudah dapat sertifikat. Jadi udah pasti benar, ya. Tinggal tiru aja, ya. Yang penting template kampanye diganti, itu aja, ya. Isinya boleh sama. Itu cara paling praktis, ya. Oke. Kalau kunci jawaban soal itu sebenarnya di internet banyak, jadi kalau mau cari itu bisa, ya. Jadi yang belum punya Belajar ID bisa ini kan ya, bisa segera diusulkan. Nah ini jadwal, jangan lupa nanti dibuat untuk koordinator ya, kesepakatannya dan selesai.